Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 6 KPH ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar modal. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam mobilisasi dana untuk menunjang pembangunan nasional. Akses dana dari pasar modal telah mengundang banyak perusahaan nasional maupun patungan untuk menyerap dana masyarakat tersebut dengan tujuan yang beragam. Namun, sasaran utamanya adalah meningkatkan produktivitas kerja melalui ekspansi usaha atau mengadakan pembenahan struktur modal untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Fungsi pasar modal ada 4. Yang pertama, menambah modal usaha. Pada pelaku bisnis harus mengetahui hal ini sebab tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari membutuhkan modal usaha tambahan. Selain meminjam ke bank, para pengusaha juga bisa memilih untuk terjun di dalam pasar ini dalam rangka mencari modal. Jadi perusahaan atau sebuah bisnis bisa menjual sebagian sahamnya di tempat ini. Saham yang dijual tersebut nantinya akan dibeli baik oleh masyarakat, suatu lembaga, atau bisa juga oleh pemerintah. 2. Sarana untuk pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli oleh masyarakat tersebut akan memberikan sebuah dividen. Dividen ini sendiri merupakan hak pemilik saham jika suatu perusahaan telah memperoleh keuntungan. Jadi masyarakat yang sebelumnya telah membeli saham akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak orang yang sadar dengan hal yang satu ini, maka diharapkan pendapatan juga akan bisa merata. Tiga, sarana meningkatkan kapasitas produksi. Para pelaku bisnis atau pengusaha tentunya akan sangat diuntungkan dengan adanya saham yang bisa diperjualbelikan. Dari saham yang telah terjual, maka perusahaan akan mendapatkan suntikan modal. Nah, jika modal yang dimiliki sudah meningkat, otomatis produktivitas dari perusahaan juga akan meningkat pula. Jadi bisnis yang dijalankan bisa semakin maju. 4. Meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah akan menerima pajak dari dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, dari sana otomatis pendapatan pemerintah pun bisa meningkat. Jenis pasar modal. 1. Pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering. 2. Pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga dapat melakukan jual beli yang telah tercatat di bursa efek. Investor yang telah membeli efek di pasar perdana juga dapat menjualnya di pasar sekunder. Salah satu hal yang membedakan pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan. Sementara itu, di pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal. Surat utang obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ekham 3D ETF pada dasarnya adalah reksadana
yang diperdagangkan seperti saham-saham di bursa efek. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. New York Stock Exchange. NYSE merupakan bursa efek terbesar di dunia sekaligus menjadi pasar saham tertua di Amerika Serikat. Pasar saham ini dengan cepat menjadi pasar modal yang memiliki nama di dunia. Selain saham Amerika, perusahaan asing yang memenuhi syarat juga bisa ikut dalam perdagangan di bursa tersebut. Pada tahun 1886, ada setidaknya 1 juta saham yang diperdagangkan pada satu hari di pasar modal ini. Jumlah bertambah menjadi 500 juta saham pada 1987 dan 1 miliar saham pada tahun 1997, sehingga mengukuhkannya menjadi pasar modal terbesar di dunia. Pasar modal ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 22,9 triliun dolar dengan sekitar 2.400 perusahaan yang terdaftar. Menurut data 2017 dari Gallup, lebih dari 54% orang Amerika telah berinvestasi dalam saham yang terdaftar di NYSE. NYSE sendiri menyumbang sekitar 40% dari kapitalisasi pasar saham dunia. Shanghai Stock Exchange Tiongkok. Shanghai Stock Exchange merupakan bursa saham terbesar di Tiongkok dengan kapitalisasi pasar sebesar 4,2 triliun dolar. Pasar modal ini bisa dibilang sebagai organisasi nirlaba dan memiliki lebih dari 1.000 perusahaan terdaftar. Meskipun sebenarnya sudah didirikan sejak 1866, tapi bursa efek ini pernah ditutup sementara setelah Revolusi Tiongkok tahun 1949. Kembali dibuka tahun 1990, saham-saham yang terdaftar di Shanghai Stock Exchange mengategorikan saham dalam dua kelompok, yaitu saham A yang diperdagangkan dalam mata uang lokal dan saham B yang dihargai dalam dolar AS untuk investor asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.